Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimantara Pamungkas dari kelas manajemen 102 ingin mempresentasikan hasil UAS pengantar akuntansi. Jadi perusahaan Limain merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama di bulan September tahun 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Untuk jurnal umumnya, terdapat di tanggal 1 September, modal awal sebesar 347.700.000. Terdapat kas tercatat di debit 347.700.000 dan modal tercatat di kredit 347.700.000. Di tanggal 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Dapat beban sewa pada kas, beban sewa tercatat di debit 15 juta dan kas tercatat di kredit 15 juta. Di tanggal 5 September membeli perlengkapan aktor sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Paris Agung. Jurnal umumnya terdapat perlengkapan kantor pada utang usaha. Perlengkapan kantor tercatat di debit 10.500.000 dan utang usaha tercatat di kredit 10.500.000. Dan di tanggal 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Jurnal umumnya peralatan kantor pada kas tercatat peralatan kantor di debit 26.500.000 dan kas tercatat di kredit 26.500.000. Selanjutnya di tanggal 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta. Pada jurnal umumnya piutang usaha pada pendapatan jasa tercatat di debit 25 juta dan pendapatan jasa tercatat di kredit 25 juta. Di tanggal 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Pada jurnal umumnya terdapat piutang usaha pada pendapatan jasa tercatat di debit 30 juta dan pendapatan jasa tercatat di kredit 30 juta. Tanggal yang sama, 11 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September. Pada jurnal umumnya terdapat kas pada piutang usaha tercatat di debit 25 juta dan piutang usaha tercatat di kredit 25 juta. Di tanggal 15 September menerima jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Pada jurnal umumnya terdapat kas pada pendapatan jasa tercatat di debit 20 juta dan pendapatan jasa tercatat di kredit 20 juta. Selanjutnya di tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Pada jurnal umumnya terdapat kas pada piutang usaha tercatat di debit 30 juta dan piutang usaha tercatat di kredit 30 juta. Di tanggal 19 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Dan pada jurnal umumnya terdapat prive pada kas tercatat di prive di debit 7.500.000 dan kas tercatat di kredit 7.500.000. Artinya pengeluaran pada uang kas kurang. Tanggal 20 September melunasi utang kepada CV Prismagung untuk pembelian perlengkapan kantor. Pada jurnal umumnya terdapat utang usaha pada kas tercatat debit 10.500.000 dan kas tercatat di kredit 10.500.000. Di tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai.
Jurnal umumnya terdapat kas pada pendapatan jasa tercatat di debit 25 juta dan pendapatan jasa tercatat di kredit 25 juta. Di tanggal yang sama 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Pada jurnal umumnya terdapat beban gaji pada kas tercatat di debit 4 juta dan kas tercatat di kredit 4 juta. Di tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2 juta 850.000. Pada jurnal umumnya terdapat beban listrik dan air pada kas tercatat di debit 2 juta 850.000 dan kasnya tercatat di kredit 2 juta 850.000. Dan di tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Pada jurnal umumnya terdapat beban telepon pada kas tercatat di debit 525.000 dan kas tercatat di kredit 525.000. Jadi total dari hasil jurnal umumnya sebesar 587.075.000. Selanjutnya buku besar. Buku besar itu yaitu hasil dari akun-akun jurnal, kumpulan akun jurnal yang ada di jurnal umum. Jadi buku besar yang pertama itu yang pertama kas. Di tanggal 1 September buku besar tercatat di kas di debit, tercatat di debit 347.700.000 hingga sisa saldonya 347.700.000. Di tanggal 1 September tercatat kas kredit 15 juta, maka sisa saldonya 330 juta 700 dikurang 15 juta, sisa saldo 337 juta 700.000. Selanjutnya di tanggal 6 September tercatat kas di kredit 26 juta 500.000, maka sisa saldo 332 juta 700 dikurang 26 juta 500.000, maka jadi 306 juta 200.000. Selanjutnya di tanggal 11 September tercatat kas di debit 25 juta, maka sisa saldonya 306 juta 200.000 ditambah 25 juta, maka sisa saldo jadi 331 juta 200.000. Di tanggal 15 September tercatat kas di debit 20 juta, maka nilai saldonya 331 juta 200.000 ditambah 20 juta, maka sisa saldonya menjadi 331 juta 200.000. Tanggal 18 September tercatat kas di debit, maka nilai sisa saldonya 351 juta 200.000 ditambah 30 juta, maka nilai sisa saldonya 381 juta 200.000. Di tanggal 19 September kas tercatat di kredit, maka 7 juta 500.000, maka sisa saldonya 381 juta 200.000 dikurang 7 juta 500.000, hasilnya 373 juta 700.000. Di tanggal 20 September kas tercatat di kredit 10 juta 500.000, maka sisa saldonya dari 373.000 dikurang 10 juta 500.000, maka sisa saldonya menjadi 393 juta 200.000. Di tanggal 23 September kas tercatat di debit 25 juta, sisa saldonya 363 juta 200.000 ditambah 25 juta, maka hasilnya 388 juta 200.000. Di tanggal 25 September kas tercatat di kredit, maka 4 juta, maka nilai saldonya dari 388 juta 200.000 ditambah 4 juta,
saldonya 384.200.000. Tanggal 29 September kas tercatat di kredit 2.850.000. Ya, sisa saldonya 384.200.000 dikurang 2.850.000. Sisa saldonya 381.050.000. Di tanggal 30 September, kas tercatat di kredit 505.000, maka sisa saldonya dari 381.350.000 dikurang dari 570.000 menjadi 381.805 juta rupiah. Jadi sisa saldo pada buku besar sisa kas yaitu 380.805.000. Selanjutnya di buku besar utang usaha. Di tanggal 6 September di utang usaha tercatat di 6 September di utang usaha di debit 25 juta, maka sisa saldonya 25 juta di debit. Di tanggal 11 September di utang usaha di debit, maka sisa saldonya 25 juta ditambah 30 juta menjadi 55 juta. Di tanggal 11 September piutang usaha di kredit tercatat di kredit 55 juta dikurang 25 juta maka sisa saldonya menjadi 30 juta. Di tanggal 18 September piutang usaha tercatat di kredit 30 juta maka sisa saldonya menjadi 0 rupiah. Karena 30 juta dikurang 30 juta hasilnya 0 rupiah di debit. Selanjutnya buku besar peralatan kantor di tanggal 6 September peralatan kantor tercatat di debit 26.500.000, sisa saldonya 26.500.000. Di tanggal 5 September perlengkapan kantor tercatat di debit 10.500.000, maka saldonya menjadi 10.500.000. Dan selanjutnya buku besar pendapatan jasa di tanggal 6 September pendapatan jasa tercatat di kredit 25 juta, maka sisa saldonya 25 juta. Di tanggal 11 September pendapatan jasa tercatat di kredit 30 juta, maka sisa saldonya menjadi 55 juta. Di tanggal 15 September pendapatan jasa tercatat di kredit 20 juta, sisa saldonya menjadi 25 juta. Kredit. Di tanggal 23 September pendapatan jasa tercatat di kredit 25 juta, dari sisa saldonya 75 juta ditambah 25 juta, maka sisa saldonya menjadi 100 juta rupiah. Jadi sisa saldonya, sisa saldo pada pendapatan jasa sebesar 100 juta rupiah. Dan selanjutnya buku besar modal di tanggal 1 September modal tercatat di kredit 347.700.000, sisa saldonya terdapat di kredit jadi 347.700.000 rupiah. Selanjutnya di buku besar di Privo di tanggal 19 September tercatat di debit 7.500.000, maka sisa saldonya 7.500.000 rupiah. Selanjutnya di buku besar utang usaha di tanggal 5 September tercatat di kredit 10.500.000, maka sisa saldonya menjadi 10.500.000 rupiah. Dan di utang usaha tercatat di debit 10.500.000, maka sisa saldonya jadi 0 rupiah. Selanjutnya buku besar beban sewa di tanggal 1 September tercatat beban sewa di debit, maka sisa saldonya 15 juta rupiah. Selanjutnya buku besar beban gaji di tanggal 25 September tercatat
di debit 4 juta, maka sisa saldonya menjadi 4 juta rupiah. Selanjutnya, beban listrik dan air di tanggal 29 September tercatat di debit 22 juta 850.000 rupiah. Sisa saldonya menjadi 22 juta 850.000 rupiah. Selanjutnya, buku besar beban telepon di tanggal 30 September tercatat di debit 575.000, maka saldonya jadi 575.000 rupiah. Selanjutnya di neraca saldo. Neraca saldo itu diambil dari hasil sisa saldo dari buku besar, di mana kas tercatat di debit 380 juta 805.000 rupiah, piutang usaha tercatat di kredit 0 rupiah, perlengkapan kantor tercatat di debit 10 juta 500.000 rupiah, peralatan kantor tercatat di debit 26 juta 500.000 rupiah, utang usaha tercatat di debit 0 rupiah, modal tercatat di kredit 347 juta 700.000 rupiah, revo tercatat di debit 7 juta 500.000 rupiah, pendapatan jasa tercatat di kredit 100 juta rupiah, beban gaji tercatat di debit 4 juta, beban listrik dan air tercatat di debit 2 juta 850.000 rupiah, beban telepon tercatat di debit 550.000 rupiah, dan beban sewa tercatat di debit 15 juta rupiah. Jadi hasil dari neraca saldo menjadi 447 juta 700.000 rupiah di debit, dan yang di kredit 447 juta 700.000 rupiah. Jadi keduanya balance. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. Peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Jurnal penyesuaian peralatan komputer 26 juta 500.000 rupiah. Terjadi di transaksi tanggal 6 dikurang 24 juta, hasilnya 2 juta 500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya beban peralatan kantor tercatat di debit 2 juta 500.000 dan peralatan kantor tercatat di kredit 2 juta 500.000. Selanjutnya ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Penyusutan peralatan sama dengan 26 juta 500.000 rupiah dikali 10% dari hasil 10%, maka hasilnya 2 juta 650.000 rupiah. Penyusutan peralatan 26 juta 500.000 hasil dari transaksi tanggal 6. Jadi jurnal penyesuaiannya 2 juta 600. Jadi hasil jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan tercatat di debit 2 juta 650.000 dan akumulasi penyusutan peralatan tercatat di kredit 2 juta 650.000. Selanjutnya membeli perlengkapan seharga 10 juta 500.000 tetapi tercatat sebagai 1 juta 500.000. Perlengkapan 10 juta 500.000 yang dicatat yang dikurang dari yang dicatat 1 juta 500.000, hasilnya 8 juta 500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya perlengkapan kantor tercatat di debit 8 juta 500.000 dan kas tercatat di kredit 8 juta 500.000. Selanjutnya ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Jurnal penyesuaiannya beban telepon tercatat di debit 500.000 dan utang telepon tercatat di kredit 500.000. Selanjutnya neraca saldo yang disesuaikan.
di mana neraca saldo yang disesuaikan diambil dari hasil jurnal penyesuaian lalu dimasukkan dalam neraca saldo, di mana kas tercatat di kredit 8.500.000, perlengkapan kantor tercatat di debit 8.500.000, peralatan kantor tercatat di kredit 2.500.000, beban telepon tercatat di debit 500.000, beban peralatan kantor tercatat di debit 2.500.000, beban penyusutan peralatan kantor tercatat di debit 2.650.000, akumulasi penyusutan peralatan tercatat di kredit 2.650.000, dan utang telepon tercatat di kredit 5.000. Maka hasil dari neraca saldo yang disesuaikan menjadi totalnya 14.150.000 di debit, dan di kredit 14.150.000. Maka hasilnya balance. Sekian presentasi dari saya dari tugas pengatur akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.